Siapa kamu? Saya adalah Jen, penunggu di sini. Ku beri satu permintaan. Bisa cuma satu, biasanya tiga leh. Undang-undang tahun 2024, begitu. Ya, oke lah. Monggo silahkan apa Mbak? Saya ingin jadi dokter. Yakin? Yakin? Baiklah. Inilah kami 6 tahun yang lalu. Tempat ini menjadi saksi bagi kami. Menjadi sebuah awal, di mana perjuangan kami menjadi seorang dokter dimulai. Disinilah kami, tempat pertama kali bertemu, berkenalan, yang kami tahu bahwa suatu saat nanti kami akan menjadi teman sejawat. Hari-hari menjadi mahasiswa kedokteran itu begitu menyenangkan. Bisa bertemu dengan teman-teman baru, belajar materi yang baru. Mulai deh. Dan ikut praktikum yang begitu mengesankan. Ini kenapa tidak lengkap? Rusak juga. Astaga. Kau tidak niat masuk lab? Maaf, Kak. Atau tidak usah aja ikut lab hari ini? Maaf, Kak. Tapi semua berubah ketika kami sudah mengenal tugas yang menumpuk. Hingga tiba akhirnya sidang skripsi. Lalu, merayakan pencapaian sebagai sarjana kedokteran. Hari ini, kami resmi menyandang status sebagai seorang dokter muda. Mana pasiennya? Di sini, dokter. Tapi dokter, Siapa kuasa yang periksa? Silahkan menyanyi untuk pasien ini. baik dokter. Tuan Lukman, usia 40 tahun, perawatan hari kedua, kemudian untuk keluhan hari ini. Koas itu kumpulan orang serba salah yang hobi bergerombol keliling rumah sakit. Ya, kalau kalian sedang di rumah sakit, melihat kumpulan orang berjas putih ke sana kemari, itu adalah koas. Yang namanya koas itu, sebelum dokter datang, semua pasien itu sudah diperiksa. Tidak boleh ada pasien yang belum diperiksa. Kenapa? Karena kalian yang namanya pendidikan kepanitraan klinik itu berarti yang dilakukan adalah learning by doing, bukan learning by reading. Kalau learning by reading malah di rumah aja, ngapain ke rumah sakit? Kehidupan koas juga terkadang membuat hidup terasa begitu menegangkan. Apalagi kalau konselor datang, langkah kakinya membuat jantung berdegup tidak karuan. Koas. Ada yang tidur lah, ada yang main HP. Kenapa kalian nggak belajar? Sudah periksa pasien? Apa? Saya nggak dengar suara kalian. Kalian sudah periksa pasien? Sudah, dokter. Ayo kita lihat pasiennya. Kehidupan koas ternyata tidaklah seindah yang terlihat. Bahkan sebelum matahari terbit dari ufuk timur, kami sudah harus terbangun dan berangkat untuk follow up pasien. Tapi kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Ada teman yang selalu melepas beban hingga terasa lebih ringan. Walau keadaan berubah, kami akan tetap melangkah dan tak pernah menyerah. Karena kami tahu ada hal yang ingin kami persembahkan untuk orang tua yang menunggu di rumah.
hingga kami tiba di akhir perjuangan seorang dokter muda. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala doa yang kami panjatkan, menyempurnakan setiap usaha yang kami jalankan. Meskipun mata harus melihat layar komputer berjam-jam, punggung kebal tak karuan atau bahkan mengantuk saat jam bimbingan. Tapi kami percaya, setiap usaha yang kami lakukan tak akan pernah mengkhianati hasil yang akan kami dapatkan. Silakan membaca soal. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, sebab ini tujuan yang akan harus kita menangkan. Ingat, alasan kenapa kita memulai. Yang tak pernah terganti, yang melekat di hati, semua yang pernah terjadi untuk masa depan. Maju selangkah lagi, harapan ada pasti, semua yang akan terjadi untuk masa depan, untuk masa depan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa jadi dokter juga. Iya, bisa juga kita melewati semua ini. Kalian keren sih guys. Tapi bisa tidak ya saya periksa pasienku tanpa kalian? Iya, bisa tidak ya? Bisa guys, pasti bisa. Bisa guys, asal kita percaya diri. Oke, saya akan lebih percaya diri lagi. Kita cuma butuh kaki untuk melangkah lebih jauh lagi. Mata yang lebih banyak untuk menatap. Dan otak yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Tekad yang lebih kuat dari baja. Dan doa yang akan kita panjatkan lebih banyak dari biasanya. Ya, pada hakikatnya pembelajaran dan perjuangan menjadi seorang dokter itu sepanjang masa. Terima kasih guys, telah berjuang bersama, lelah bersama, dan kuat bersama. Yang tak pernah